wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kami hormati pengurus masjid Jamiatul Muslimin dan jajarannya, yang kami hormati bapak-bapak, para orang tua kami, sesepuh, cerdik, pandai, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Marilah kita tidak pernah bosan mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta iman untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka menjalankan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Pada subuh ini disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Katina. Tidak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan memperbanyak kita bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat yang dia berikan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang tidak ada mukadimah, Bapak Ustaz kita masih ngambil duduk. Untuk gerakan beliau dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa kita yaitu panitia pembangunan rumah imam sedang berjalan, bahwa kita sekarang banyak mengalami kendala. Karena kendalanya satu ya, bukan banyak sebetulnya, tapi kalau dipecahkan menjadi banyak. Jadi kendalanya satu aja, cuma uang saja. Lain itu tidak ada. Cuma di uang itu banyak kendalanya, ada semennya, pasir, tanah, triplek, paku, seng. Jadi karena kita ada kendalanya satu itu, mainlah yang satu itu kita perebutkan bersama-sama. Ya mungkin tak banyak juga, paling-palingnya sekitar 25 juta lagi lah. Ya betul ya, cukup. Mana tukang kita? Oh, Pak, itu cukup Pak. Kira-kira 25 juta lagi Pak. Cukup Pak. Tak cukup. Kira-kira berapa lagi? Kira-kira 35 juta lagi lah. Kalau 35 juta lagi, kalau kita singkatkan aja, 35 orang kita 1 juta serang selesai. Sementara jamaah kita ada 200 lebih. Kalau kita bagi 200, paling-paling 200.000 satu orang. Nah, mungkin itulah yang kami harapkan uluran tangan dari jamaah Masjid Jamiatul Muslimin atau masyarakat yang sekitarnya. Tapi masyarakatnya yang muslim, yang tak muslim tak diharapkan, tak usah juga memberi di sini untuk masjid kita. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Ustaz. Kami persilahkan dengan segala hormat dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita hanya 20 menit, masuk suruh kita jam 6.23. Ini kalau ada yang mau bertanya nanti kita pilih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak, Ibu pengurus Masjid Jamaah Muslimin, yang saya hormati Bapak, Ibu jemaah serta adik-adik kami yang kami cintai yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan mau kita berjemaah atau melaksanakan sholat subuh berjemaah di Masjid Jamaah Muslimin ini. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengkorbankan selawat tersebut, insya Allah nantinya kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, kita umat Islam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya banyak-banyaklah bertawakal kepada Allah, banyak-banyaklah menyerahkan diri kepada Allah. Jadi apa yang dikatakan tawakal itu adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah. Tawakal, jadi membebaskan diri segala ketergantungan kepada selain Allah. Jadi apapun masalahnya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, banyak nabi-nabi dan orang-orang lain yang betul-betul ketergantungannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada yang lain. Apakah kita sudah seperti itu? Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Allah, oleh kaumnya, tapi tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena Allah, dia yakin Allah yang akan menyelamatkannya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya di suatu tempat kita kayaknya sulit itu mencari nafkah dan lain sebagainya, itu dianjurkan untuk hijrah, untuk pindah ke tempat yang lain
yang kira-kira rezeki kita itu di sana. Satu contoh, mungkin di dunia ini rezeki kita sedikit, atau boleh katakan sangat sulit sekali untuk mencari rezeki. Itu dianjurkan oleh Nabi untuk pindah, ya, pindah alamat yang kira-kira rezeki kita itu ada di sana. Nah, itulah. Jadi kita jangan tergantung kepada yang lain, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 41 42, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru billahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang jelas Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang dizalimi, ya, orang-orang yang kurang beruntung di suatu tempat dianjurkan untuk pindah ke tempat yang lain, pasti Allah akan memberikan tempat yang lebih baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih baik atau lebih besar. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Taubat ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi siapapun yang bertawakal kepada Allah, yang percaya kepada Allah, jangan ada yang sangar-sangar, ada yang ragu-ragu, bulat percaya kita kepada Allah. Allah yang akan memberikan atau akan mencukupkan keperluannya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada suatu riwayat atau cerita, yaitu Hatim Al-Asam, seorang ulama besar, seorang kiai, ya, pada waktu itu termasuk orang yang terkenal, teladan kesederhanaan orangnya, dan sangat tawakal kepada Allah dan percaya kepada Allah. Hatim Al-Asam suatu hari bilang sama istrinya, bilang sama anak-anaknya bahwa saya akan pergi untuk menuntut ilmu, dan saya akan pergi untuk menuntut ilmu, kata Hatim Al-Asam. Istrinya, kebetulan anaknya 9 orang, perempuan semua, gak ada laki-laki. Ya, salah satu dari 9 orang itu ada yang berumur 10 tahun, dia itu sudah hafal Al-Quran. Ya, salah satu anaknya putri dari 9 orang itu ada yang
hafal Al-Quran yang umur 10 tahun. Jadi begitu Al-Asam berpamitan, istrinya agak konflik, apalagi anak-anaknya. Apa katanya? Kalau bapak pergi, siapa yang mau ngasih makan saya? Ya, anaknya perempuan semua, tentu kerjanya nggak seberapa. Jadi kalau bapak pergi, siapa yang mau ngasih makan saya? Ya, anak yang baru 10 tahun yang hafal Al-Quran tadi mengatakan bahwa biar aja bapak pergi, karena dia mau menuntut ilmu. Yang lain pada mandang, bapaknya pergi malah didukung, diizinkan, ya, tercengang yang lainnya, termasuk ibunya. Lalu kalau bapak pergi, siapa yang mau ngasih makan saya? Apakah anak yang hafal Al-Quran tadi, yang memberi makan kita adalah Zat yang Maha Hidup, Zat yang memberi rezeki dan tak pernah mati. Itulah yang memberi makan kita nanti, bukan bapak. Yang lain saling pemandangan, saling bingung, saling mendengar kata-kata adiknya karena yang baru 10 tahun tadi. Tak lama berbicara, ya, karena waktu sudah orang tua tadi Hatim Al-Asam sudah pergi, kemudian sampai malam, dan pada malam hari itu mereka semua sudah kelaparan dan tidak ada makanan sedikit pun. Dan saling memandang kepada anak yang umur 10 tahun tadi, kira-kira menyalahkan, ya, kok malah didukung bapaknya pergi. Sekarang udah malam dan kita semua lapar, sedangkan makanan tidak ada. Ya, mamanya saudara-saudaranya memandang kepada yang hafal Al-Quran tadi. Yang hafal Al-Quran tadi meyakinkan lagi, apa kata dia, yang memberitakan adalah Zat yang Maha Hidup, Zat yang memberi rezeki, dan Zat yang tidak mati. Tak lama kemudian pintu rumah diketuk, ya, pintu rumah diketuk malam hari. Dibukalah pintu rumah, kemudian ditanya sama yang datang. Kebetulan datang itu mengendarai kuda, ya, berombongan ramai. Dan itu ditanyakan, apakah di sini ada air minum? Itu kata pimpinan rombongan pengendarai kuda tadi. Yang punya rumah menjawab, di sini tidak ada apa-apa selain air minum. Nah, kemudian dihidangkanlah air minum kepada penghuni rumah. Setelah dihidangkan air minum, penunggang kuda tadi bertanya, rumah siapakah ini? Itu kata pimpinan penunggang kuda, sini adalah rumah Hatim Al-Asam. Kaget, ya, pimpinan penunggang kuda tadi kaget kalau itu rumah Hatim Al-Asam. Jadi apa katanya, Hatim Al-Asam itu adalah ulama besar pada waktu itu. Setelah mendengar nama Hatim Al-Asam, pimpinan penunggang kuda itu mengeluarkan kantong, ya, yang berisi uang, dilemparkan ke pintu. Kemudian dia mengatakan, siapa
yang cinta sama saya, lakukanlah seperti apa yang saya lakukan. Jadi satu rombongan itu semuanya mengeluarkan uang, Pak. Mengeluarkan uang satu kantong dan dilemparkan ke pintu. Ya, setelah itu rombongan berbuka itu pergi meninggalkan rumah Hatim al-Aswad tadi. Siapa pengganti itu adalah pimpinan pengganti itu adalah Ja'far al-Mansur, Amirul Mukminin. Jadi Ja'far al-Mansur itu Amirul Mukminin atau pimpinan orang-orang mukmin. Ya, saking banyaknya orang melemparkan kantong uang di pintu sehingga pintu itu tidak bisa ditutup. Ya, saking banyaknya karena banyak kantong-kantong uang di depan pintu. Itulah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari putri itu yang disebutkan tadi, yang hafal Al-Quran ini mengulang lagi kata-katanya bahwa kita harus yakin, harus percaya kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang memberi rezeki dan tak mati. Maka ibunya terpukul pada waktu itu. Mengapa? Pikiran kita kok apa istilah itu pendek atau tidak sampai ke seperti pikiran anak yang hafal Al-Quran tadi. Bapak kata anak tadi, dia telah menyerahkan kita kepada Allah atau kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang memberi rezeki dan tidak pernah mati. Kita harus yakin. Ibunya baru terbuka pikirannya. Ya, mengapa kita tergantung kepada dunia? Sebenarnya kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi ya untuk kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diserahkan kepada selain Allah. Apa kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu. Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita apapun ya, keadaan apapun kesulitan kita, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita semua. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, itu marilah kita bersama-sama meyakinkan kepada diri kita sendiri. Kadang kita sendiri pun tidak yakin kepada diri kita bahwa apapun yang kita dapat di permukaan bumi ini itu adalah dari Allah. Kemudian namanya menambahkan bahwa rezeki itu bukanlah di tempat kerja, rezeki itu bukanlah di kebun, di ladang, rezeki itu bukanlah di toko, rezeki itu bukanlah di pasar. Ya, semua itu adalah tempat kita berusaha, tempat kita mengadu nasib. Tapi yang namanya rezeki belum tahu dapatnya dari sana. Yang jelas atau yang pasti rezeki itu datanya dari Allah SWT, atau istilah sekarang dari langit, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita usahakan, dan rezeki itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Berapa besar rezeki kita
Allah SWT telah menggariskan kepada kita bahwa si pola rezekinya sekian, tidak bisa lebih. Itulah rezeki kita, dan rezeki kita tidak akan bertukar kepada rezeki orang lain. Dan itu adalah suatu ketetapan atau keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bertawakal, baru kita berdoa. Jadi kita cari rezeki, udah bertawakal pada Allah Ta'ala, baru kita berdoa agar Allah memberikan kita rezeki yang halal lagi baik, ya, halal dan baik. Jadi nggak halal aja, bisa halal, harus rezeki yang baik untuk kita semua. Karena Allah itu adalah Al-Hayyu Ar-Razzaq, ya, Maha hidup dan Maha pemberi rezeki. Kita itu harus yakin. Ya, tidak ada istilahnya Allah itu pilih kasih, tidak ada, sudah ditetapkan. Ya, nasib kita, rezeki kita, termasuk kita, umur kita, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, betul-betul berserah diri kepada Allah, dan yakin kita agar Allah membantu segala kesulitan kita, segala unek-unek kita, agar kita dilancarkan dalam usaha. Amin ya rabbal alamin. Lebih dulunya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Oh iya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bilang tadi, untuk rezeki tadi kita bisa Isra ke suatu tempat, ya Pak ya? Ya. Isra. Sementara di tempat awal kita memiliki rezeki yang cukup banyak. Rezeki itu bukannya sejenis harta atau jual beli yang banyak, gitu ya Pak? Sementara kan kita mendapatkan membaca Al-Quran yang banyak, tahajud, ibadah yang lain, itu kan rezeki ya Pak ya? Ya. Seandainya rezeki itu kita tinggalkan, kita pindah ke Isra, tempat yang baru. Sementara di tempat yang baru belum tentu rezeki yang sholat tahajudnya dapat, sholat Isra'nya dapat, baca tilawahnya dapat, yang lain-lain lebih banyak. Sementara rezeki yang jual beli lebih banyak, lebih memungkinkan. Macam mana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita di suatu tempat kita merasa sudah cukup, ya, kita enak beribadah, kita enak mencari rezeki, itu tidak dianjurkan oleh Nabi, tidak dianjurkan untuk hijrah. Jadi yang dianjurkan hijrah oleh Nabi kalau kita di suatu tempat mencari rezeki sulit, baik itu rezeki apapun, kita untuk berdoa kepada Allah agak sulit, mungkin musola jauh, masjid jauh, apalagi mencari penghasilan untuk makannya sulit. Itu yang dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi supaya kita berhijrah, cari tempat yang baru yang kira-kira bisa membawa kita mencari rezeki, ya Bu ya. Jadi yang kalau kira-kira kita cukup, ngapain kita? Ya, semuanya udah ada gitu kan.
Ya, pemasukannya. Ya maka kalau memang kita repot itu tadi diajukan oleh Nabi, tapi kalau merasa cukup tidak usah. Kalau kita mau pindah, kita seleksi dulu, kita tengok dulu keadaannya bagaimana, apakah lebih baik atau lebih menyengsarakan. Ya nggak perlu. Ya yang diajukan oleh Nabi adalah kalau memang kita sulit cari tempat yang baru yang kira-kira bisa membawa kita ya, untuk mencari rezeki, untuk beribadah. Kita bisa beribadah itu pun termasuk rezeki dari Allah. Jadi syukurilah rezeki yang sudah kita dapat dan jangan kita pindah ke tempat lain kalau memang sekiranya di tempat yang lama itu kita masih bisa berusaha dan ada rezeki kita di situ. Dan Bu, ya, terima kasih, mudah-mudahan ibu-ibu yang lain paham ya. Masih ada waktu kita 5 menit lagi, 23 masuk surut. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya, bagaimana kita melewati kadar rezeki kita yang susah, misalnya yang sedikit yang sudah dikatakan Allah. Terus sebelum kita bertawakal, pastinya di situ titik beratnya. Tapi kalau sudah melewati, itu baru namanya tawakal. Sebelum itu Pak, tidak berat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya rezeki itu belum dilewati ya? Istilahnya mungkin agak susah gitu kan Pak. Tapi tawakalnya itu bagaimana caranya kita tawakalnya itu besar melewati. Kalau gitu ya bisa sama siapa kita bersangkutan atau mempunyai sangkutan ya. Kita kasih tahu dulu, bukan istilahnya kita itu akan meningkat diri, cuman betul-betul kita belum punya rezeki untuk itu ya, gitu ya. Jadi kasih tahu dengan yang bersangkutan, sama dengan ya, sama dengan kita ada di Masjid Al-Amin, saya ditanya macam mana saya punya utang sama si Polan, tapi belum sempat saya bayar, orangnya meninggal ya, orang meninggal belum sempat dibayar. Jadi itu cara bayar utangnya, kalau memang ada ahli warisnya itu kepada ahli warisnya, kita cari ahli warisnya siapa. Kalau memang tidak ketemu ahli warisnya satu pun, bayarlah melalui kotak infak masjid atau di mana asalnya kotak infak, kita bayar itu. Niat saya adalah bayar utang kepada sekolah. Terimalah ya Allah, masukkan dalam kotak infak. Ya. Tapi kadang sebagian orang lain Bu, kalau kita punya apa, apalagi banyak ya, orang yang meninggal, alhamdulillah tak jadi bayar Bu. Nah itu yang salah ya. Kita tetap bayar kalau kita tidak mau bermasalah di neraka nanti. Itu caranya. Ataupun bisa kita kasihkan kepada orang yang miskin ya, orang yang miskin. Ini uang 1 juta atau 2 juta ya, saya berikan kepada ibu dengan niat saya bayar hutang kepada si Fulan ya, saya berhutang kepada si Fulan, insya Allah hutang kita akan lunas ya Bu ya. Jelas. Kalau ada lagi Bu? Udah ya.
Jadi cukup sekian, tapi mohon maaf. Ibu-ibu tadi kalau memang ragu, coba tanyakan kepada ustadz yang lain, nanti silakan jawaban sama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Imam yang sudah memberikan kajian pada subuh pagi hari ini. Bapak Ibu yang disampaikan Pak Ustaz Imam tadi, Allah tidak pernah mengurangi rezeki kita dan tidak